Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada dalam posisi hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, di mana tidak ada sentimen atau data yang penting banget ya. Dan besok kita baru dapat data-data penting seperti ekspor import dari China, kemudian trade balance untuk China, terus dari Amerika Serikat ada Fed One Year Consumer Inflation Expectation. Itu beberapa data yang sedikit tidaknya akan mempengaruhi kondisi dari pasar uang untuk perdagangan besok. Teman-teman, ada kabar duka ya datang dari Los Angeles, Amerika Serikat, di mana ada tragedi kebakaran yang cukup besar. Jadi dalam tragedi ini api cepat meluas. Kabarnya sudah sekitar 180.000 penduduk yang dievakuasi karena katanya curah hujan di sana itu sangat rendah ya, dan menyebabkan kebakaran yang cepat meluas akibat kekeringan. Seperti itu. Jadi semoga semuanya baik-baik saja, saudara-saudara kita, para TKI yang mungkin kerja di sana atau yang sedang sekolah, ya semoga selalu dalam keadaan yang aman. Teman-teman, hari ini kondisi dari market aku agak sedikit syok melihat Fear and Greed Index yang sebelumnya berada di poin 50, tapi di perdagangan kemarin justru malah balik naik lagi sampai level 69. Ada peningkatan yang sangat drastis. Ya, jadi kondisi dari pasar sekarang sengaja dibikin agak sedikit melemah secara emosional terkait dengan rasa greedy ya. Jadi di mana market dicerca dengan banyak sekali sentimen negatif. Kemarin kita sudah banyak bahas terkait dengan outflow yang terjadi pada banyak long term holder pada Bitcoin. Dan kemudian juga beberapa produk ETF seperti ETF spotnya BlackRock, kemudian Fidelity, kompak ada arus keluar yang lumayan signifikan. Dan itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi yang negatif ya secara jangka pendek untuk pasar. Belum lagi ada US governance yang memang sudah mendapatkan approval untuk melakukan penjualan sekitar 69.000 Bitcoin. Sudah mendapatkan approval meskipun belum pasti dijual, tapi ya kita nggak tahu kapan mereka akan mengeksekusi hal tersebut. Jadi beberapa narasi dan juga sentimen tersebut itu kemarin sempat bikin Bitcoin Fear and Greed Index-nya mengalami penurunan yang lumayan tajam gitu. Dan saat ini kondisinya market kembali dalam posisi greedy. Ada beberapa hal yang aku ingin sampaikan ya yang menyebabkan kondisi dari market in the long run masih begitu struggle. Kita akan mulai pembahasannya itu lihat dari kemarin aku sempat posting ya. Nah ini teman-teman, jadi apa sih kondisi dari pasar saat ini? Kenapa market kripto kok kayaknya stagnan? Jadi semua penjelasannya itu mulai dari makroekonominya, di mana The Fed memulai memangkas suku bunga 50 basis point pada pertemuannya di kisaran bulan November. Ya November teman-teman. Di mana waktu itu The Fed cukup agresif, cukup percaya diri memangkas suku bunga sampai 50 basis point. Akibatnya apa? Akibatnya ada semacam overconfidence dari market bahwa inflasi ini sudah turun. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu di bulan Desember Fed kembali lanjut pangkas suku bunga 25 basis point. Namun setelah itu kita bisa melihat beberapa data seperti pembukaan lapangan pekerjaan yang meningkat, kemudian data pengangguran semakin lama semakin turun, ketenaga kerjaan semakin baik, dan juga berujung kepada data CPI, PPI, dan juga PCE inflation yang cenderung mengalami kenaikan. Akibatnya, The Fed mulai khawatir target penurunan inflasi mereka ke level 2% tidak tercapai, ya, sehingga The Fed sendiri mulai semakin hawkish. Ya, The Fed merasa mereka terlalu terburu-buru dalam memangkas suku bunga di bulan November dan juga Desember kemarin itu.
Dan akibatnya adalah inflasi mengalami kenaikan. Loh, kalau inflasi naik emangnya ngaruh banget? Yes, ngaruh banget. Ngaruh banget ke posisi dari US Treasury 10 year, di mana yield-nya mengalami tren kenaikan. Kalau US Treasury naik, umumnya sih dolar juga cenderung menguat. Dan kalau kalian perhatikan, sejak bulan Oktober, dolar terus mengalami tren rally. Dan ini jelek banget. Artinya apa? Artinya banyak orang yang lebih percaya untuk invest di obligasi jangka panjang Amerika Serikat. Itu, teman-teman. Yang berarti adalah, ya kalau mereka belum jualan bond, itu berarti aset kelas seperti saham, kripto akan belum bisa bullish. Ya, aset-aset berisiko belum bisa bullish. Meskipun kalau kita melihat dari data peredaran uang M2 atau money supply itu terus mengalami peningkatan. Tapi karena kita melihat posisi saat ini adalah banyak investor yang lebih interesting terhadap US Treasury 10 year, maka bisa dibilang aliran dana ke sana dulu, ke money market dulu. Ya, belum masuk ke aset-aset beresiko. Itulah sebabnya kenapa data makroekonomi sangat penting. Data inflasi, ketenagakerjaan, pembukaan lapangan pekerjaan, data pengangguran, itu adalah data-data yang sangat krusial. Gitu. Selama data-data tersebut terus mengalami kenaikan, maka The Fed akan dalam posisi yang masih menahan suku bunga seperti sekarang ini. Nah, kapan situasinya bisa berbalik? Yaitu ketika inflasi sudah turun. Data pengangguran naik, data ketenagakerjaan mungkin turun, dan ya hal-hal negatif secara perekonomian semacamnya itu. Tapi semuanya ini bisa berubah kalau Donald Trump agresif. Kalau Donald Trump ekspansi secara agresif di awal kepemimpinannya di kisaran 20 Januari. Nah, inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh The Fed. Ya, yang menjadi alasan kenapa market kripto belum cenderung bergairah sampai sekarang ini. Itu. Jadi satu hal sangat mempengaruhi yang lain. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita yang lain ya, aku mau informasikan dulu ada beberapa benefit kalau teman-teman hold GT token ya di Get.io. Ada kenaikan harga yang ditawarkan, selain itu juga ada kesempatan untuk teman-teman free claim airdrop secara gratis ya lewat startup airdropnya. Kemudian ada reward yang bisa teman-teman dapatin melalui startup mining, dan juga ada return staking dari GT token sebanyak 10,91% untuk APR-nya. Itu. Kalau teman-teman punya GT token, teman-teman bisa klaim token-token airdrop ya. Contohnya itu kayak ini, ada token namanya Giku, ada Koi, ada Thread, ada Synthetir, terus juga ada Lil, dan yang lain sebagainya. Teman-teman bisa klaim ketika periode klaimnya dibuka. Ya, klik klaim semua, nanti tokennya akan langsung masuk ke wallet kalian. Itu. Buat yang udah punya GT token, jangan lupa GT tokennya di staking di startup mining. Masuk ke startup mining, di sini teman-teman bisa stake kalian punya GT. Klik max, kemudian di staking aja. APR-nya sekian untuk bisa mendapatkan beberapa token seperti token power. Ada juga di bawahnya ini, bentar. Jadi di startup mining ini ada banyak pilihan ya, ada power, ada BSX, dan juga masih banyak lagi. Teman-teman bisa dapat banyak keunggulan kalau teman-teman hold GT token. Gitu. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi untuk registrasi Get.io. Oke, kita lihat dulu pertama dari survei yang dilakukan oleh Bitwise, salah satu manajer investasi terkait dengan kondisi financial saat ini, terutama untuk aset kripto. Nah, kalau kita melihat dari posisi saat ini, sebenarnya sih dari kripto, pertumbuhan dari market kripto di tahun 2024 itu sangat optimis terkait dengan US election yang dimenangkan oleh Donald Trump. Dan 56% dari investor itu percaya bahwa akan membawa impact yang positif pada market kripto di tahun 2025 setelah election. Tapi dari total semua persentase yang ada, hanya 22% advisor yang mengalokasikan asetnya di kripto karena ada beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi. Artinya regulasi di Amerika Serikat saat ini masih perlu untuk ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan jumlah investor yang masuk.
Seperti itu. Jadi dari 56 advisor ya yang percaya bahwa market kripto akan bullish di 2025, hanya 22% saja yang benar-benar masuk ke market. Dan ini tentu saja persentase yang kecil. Seperti itu. Jadi klien-klien mereka masih cenderung banyak yang ragu juga. Kemudian ada yang percaya, tapi karena mungkin kondisi dari makroekonomi yang belum sesuai sehingga manajer investasi ini belum maksimal dalam hal pengalokasian dana mereka. Gitu. Jadi kondisi dari pasar saat ini ya masih dalam posisi keraguan-raguan. Kemudian dari Kenya akan meluruskan, akan melakukan approval terkait dengan aturan terbaru ya untuk kripto, di mana kripto ini bakal dilegalkan dan rancangan undang-undangnya saat ini sedang dibuat, teman-teman. Gitu. Jadi good point untuk Kenya. Kemudian data dari Kyungju, di mana altcoin market merupakan permainan V versus V, di mana saat ini performance dari altcoin itu tidaklah terlalu bagus. Kenapa demikian? Karena ketika fase altcoin mengalami kenaikan, tidak semua altcoin mengalami rally di waktu bersamaan, melainkan hanya di beberapa sektor saja. Bahkan di beberapa sektor pun hanya beberapa aset kripto saja yang naik. Ini berarti adalah jumlah uang yang masuk ke altcoin sementara ini masih kecil, sehingga tidak semua koin bisa naik berbarengan. Karena kalau semua koin naik berbarengan itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Apalagi kita melihat realita bahwa Bitcoin dominance kecenderungannya mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Yang berarti kalau Bitcoin dominance mengalami rally, otomatis banyak aliran dana yang cenderung masuk ke Bitcoin dan hanya beberapa saja yang masuk ke altcoin. Seperti itu. Itu adalah faktor yang menyebabkan kenapa altcoin tidak terlalu perform. Nah, ini data kemarin sih, teman-teman. Kita ulang aja ya terkait dengan data ETF spot Bitcoin yang kemarin mendapatkan outflow sampai 149 juta US dollar. Sementara dari ETF spot Ethereum juga mengalami outflow sekitar 68 juta ya, yang mana ini sentimen negatif untuk pasar. Terus USDT di jaringan Tron mengalami tren kenaikan, bahkan sudah melampaui apa yang ada pada ERC20 di jaringan Ethereum. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dari blockchain Tron semakin banyak. Kemudian JP Morgan mengatakan bahwa undang-undang di Uni Eropa, yaitu MiCA sendiri sebagai regulator, itu saat ini sedang boosting untuk stablecoin euro. Dikabarkan juga Euro T atau stablecoin-nya euro yang dibikin oleh Tether itu kurang diminati oleh pasar dan cenderung mengarah ke adopsi dari Circle ya. Jadi bisa dibilang saat ini perebutan tahta untuk stablecoin euro berbasiskan euro untuk Uni Eropa sekarang sedang diperebutkan oleh Circle dan juga Tether untuk market pasarnya. Lalu ada berita dari Strike dan IOTA yang listing di Bithumb, salah satu crypto exchange yang ada di Korea Selatan, which is ini sentimen bagus untuk dua token tersebut. Ada juga berita negatif datang dari Messari, dikabarkan akan layoff sekitar 15% staffnya karena kondisi dari perekonomian yang cenderung kurang baik. Messari ini adalah salah satu platform analitik yang ada di kripto yang saya juga banyak pakai ya untuk menganalisa banyak altcoin, dan Messari ini menurut saya harusnya masih tetap ada sih teman-teman, meskipun mereka melakukan efisiensi supaya perusahaannya tetap bisa survive ya dalam kondisi yang ketidakpastian seperti sekarang ini. Gitu. Cardano ada kerjasama katanya dengan Barcelona untuk lebih dekat lagi dengan para fans. Ya, jadi Cardano dianggap sebagai salah satu ekosistem yang bisa membantu untuk FC Barcelona ekspansi, boosting transaksi, kemudian boosting untuk Barcelona ekosistem. Gitu, dimana ini merupakan sebuah partnership yang bakalan bisa mendukung kedua belah pihak. Kemudian dari data CoinGlass, kelihatan banget yang melakukan trading di perdagangan kemarin itu kecil ya, jumlah yang kena liquid
cukup imbang antara long and short, di mana ada sekitar total 98 juta US dollar yang kena liquidation. Dan ini jumlahnya sangat kecil, terlampau kecil dibandingkan dengan posisi 1 bulan terakhir. Jadi benar-benar trader banyak yang wait and see. Itu teman-teman. Jadi kondisi sekarang ini dipertegas lagi dengan money market fund yang mencapai level yang lumayan tinggi, tertingginya sejak April 2020, yang menunjukkan bahwa minat dari pasar cenderung lebih tertarik kepada money market atau tadi obligasi dan juga dari deposito di bank karena yieldnya cenderung tinggi. Oke, lalu gimana nih kondisi dari Bitcoin? Kalau Bitcoinnya stagnan, masih struggle, kemana arah selanjutnya? Bitcoin secara teknikal bergerak dalam posisi koreksi. Posisi saat ini mengarah kepada fase koreksi, ya. Bitcoin ongoing menuju 90 ribuan something. Dan sekarang masih bertahan di kisaran 94.200-an. Smart money terus mengalami penurunan dan juga secara volume perdagangan agak sedikit mengalami penurunan. Dari Bitcoin dominan sudah turun 1,59%, tapi posisinya masih sangat tinggi. Beberapa altcoin memanfaatkan posisi ini, seperti XRP yang pelan-pelan mulai recover, mulai ngepump balik ya. XRP, kemudian Cardano ada sentimen bagus, mungkin beberapa koin-koin dengan narasi Amerika mulai mengalami recover. Kemudian dari BGB yang sempat koreksi juga sudah mulai mengalami kenaikan jangka pendek. Tapi mayoritas altcoin belum terlalu survive. Belum terlalu menunjukkan indikasi bullish yang kuat. Jadi bisa dibilang kondisi market masih cenderung lesu untuk sekarang ini. Gitu. Secara pergerakan sih Bitcoin belum mengindikasikan indikasi pembalikan arah. Sometimes memang Bitcoin mencoba untuk mengalami kenaikan, tapi ya seperti biasa tekanan jual masih sangat-sangat kuat pada market gitu. Itu untuk besok sih hari Senin ekspektasinya adalah Bitcoin bisa recover, indeks dolar bisa sedikit melemah terlebih dahulu ya, meskipun nampaknya ini masih sangat-sangat kuat sih untuk indeks dolar. Emas di periode kali ini mengalami peningkatan dengan volume smart money yang nggak setinggi di bulan November kemarin. Jadi Bitcoin apakah udah bubar alt season-nya? Menurut saya sih masih belum ya. Semua masih sangat-sangat bisa terjadi, apapun masih bisa terjadi. Semua tergantung dari kondisi dari makroekonomi. Ada campur tangan politik juga yang bisa mempengaruhi, dan juga mungkin influencer-influencer di kripto. Yang mana influencer terbesar kita tahu adalah Elon Musk, ya kan, Vitalik Buterin. Kemudian juga ya beberapa orang seperti Sisi dan juga developer kripto yang lain seperti MacArthur. Nah, itu bisa sangat-sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi itu ya penting banget untuk melihat seperti apa makroekonomi dan juga kondisi dari market kripto. Dari saya sih Bitcoin potensial untuk koreksi dulu, konsolidasi jangka pendek. Ya mungkin sampai nanti pelantikan dari Donald Trump. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas untuk teknikalnya karena memang market cenderung lesu. Jadi sekian aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.